Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Vika Desi Laraswati. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Mansasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 18720500020. Dan di video kali ini saya akan sedikit banyaknya menjelaskan mengenai konsep dasar ilmu pengetahuan sosial dan implementasi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di video ini saya buat untuk memenuhi proyek ulangan akhir semester 2 oleh Ibu dosen Sri Winarsi, Magister Manajemen selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Sosial. Langsung saja kita masuk ke dalam materi konsep dasar ilmu pengetahuan sosial dan implementasi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Ada istilah yang namanya antropologi, yang mana antropologi adalah untuk mempelajari tentang budaya manusia, baik itu kebudayaan prasejarah maupun kebudayaan pada zaman modern saat ini. Dan antropologi mengkaji kebudayaan pada semua tingkat perkembangan teknologi, zaman berburu dan zaman pengumpulan makanan sampai zaman bercocok tanam dan zaman industri. Dan antropologi dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah ahli antropologi sosial, antropologi budaya, dan yang kedua adanya ahli etnografi, tiga ahli antropologi bahasa, keempatnya ahli antropologi fisik atau biologi, kelimanya ahli arkeologi, dan keenamnya yang terakhir adalah ahli primatologi. Dan kita masuk ke dalam ilmu ekonomi, yang mana studi tentang bagaimana langkahnya sumber-sumber dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia yang sangat tidak terbatas. Dan pentingnya kemanajemenan kelangkaan secara khusus dibagi ke dalam dua bagian, yaitu analisis ekonomi dan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi berkaitan dengan aplikasi hasil analisis ekonomi, yang mana hal ini untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dan ilmu sosial ekonomi, bagian yang berhubungan dengan analisis ekonomi dibagi ke dalam dua bidang, yaitu yang pertama, bidang ekonomi mikro, yang di dalamnya mengkaji mengenai perilaku individu-individu, persoalan rumah tangga, dan perusahaan dan pasar. Dan ekonomi makro yang mengkaji keberfungsian ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga adalah istilah geografi. Geografi ini mempelajari permukaan bumi dan bagaimana manusia mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Geografi dibagi dua, yaitu yang pertama adanya geografi fisik, yang di dalamnya adalah mengkaji aspek-aspek fisik bumi yang meliputi iklim, tanah, sumber-sumber air, penyebaran tanaman dan binatang, dan bentuk-bentuk tanah. Kedua adalah geografi budaya, yang di dalamnya mengkaji tentang kependudukan di dalam masyarakat. Kita masuk ke dalam 4, sejarah. Nah, sejarah ini mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lampau, dan sejarawan tertarik dengan semua aspek kegiatan manusia di dalam lampau. Termasuk di dalamnya adalah politik, sosial, keagamaan, kreativitas, keilmuan, dan intelektual. Kita masuk ke dalam ilmu politik, yang mana ilmu politik ini adalah mempelajari kebijakan umum, dan para ilmuwan tertarik dengan perkembangan dan penggunaan kekuasaan manusia di dalam masyarakat, dan khususnya yang tercermin di dalam pemerintahan. Karenanya adalah ada istilah psikologi, yang mana psikologi ini untuk mempelajari perilaku individu-individu di dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Psikologi ini meliputi semua bentuk perilaku manusia dan bukan manusia, manusia normal dan abnormal, individu dan kelompok, fisik dan mental, dan secara insting maupun dengan cara dipelajari. Yang terakhir adalah istilah sosiologi. Sosiologi ini mempelajari perilaku manusia dalam kelompok-kelompok. Perhatian utamanya adalah dalam hubungan sosial manusia. Perilaku manusia seperti diwujudkan sendiri dalam perkembangan dan fungsi dari kelompok dan institusi. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi implementasi konsep dasar ilmu pengetahuan sosial dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama kita masuk ke dalam pengertian dari ilmu pengetahuan sosial. Nah, ilmu pengetahuan sosial ini merujuk pada kajian yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia.
Dan pada aktivitas manusia ini dilihat dari dimensi waktu yang meliputi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Aktivitas sosial merupakan aktivitas manusia yang berkaitan dalam hubungan dan interaksinya dengan aspek keruangan atau geografis. Manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya dalam dimensi arus produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas manusia dalam membentuk seperangkat peraturan sosial dalam menjaga pola interaksi sosial antara manusia. Dan bagaimana cara manusia memperoleh dan mempertahankan suatu kekuasaan. Kita masuk ke dalam organisasi materi ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama adalah organisasi materi pendidikan ilmu pengetahuan sosial pada tingkat dasar menggunakan pendekatan cara terpadu atau fusi. Keduanya disesuaikan dengan karakteristik tingkat perkembangan usia siswa yang masih pada taraf berpikir abstrak. Ketiganya, materi pendidikan ilmu pengetahuan sosial tidak menunjukkan label dari masing-masing disiplin ilmu sosial. Keempatnya, materi disajikan secara tematik dengan mengambil tema-tema sosial yang terjadi di sekitar mahasiswa. Antaranya adalah tema-tema ini, kemudian semakin meluas pada lingkungan yang semakin jauh dari lingkungan kehidupan siswa. Ketiganya, kita masuk pengorganisasian materi ilmu pengetahuan sosial. Dalam pengorganisasian ini, materi disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam pendidikan ilmu sosial yaitu yang pertama, organisasi terpisah. Organisasi terpisah merupakan bentuk organisasi kurikulum yang mengajarkan setiap disiplin ilmu sosial secara terpisah berdasarkan ciri dan karakteristik masing-masing disiplin ilmu. Keduanya adalah organisasi korelatif atau berhubungan. Hal ini merupakan bentuk organisasi materi yang mencoba untuk mencari keterkaitan pembahasan antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya tanpa menghilangkan ciri dari satu disiplin ilmu yang utama dengan keterkaitan atau pembelajaran mengenai satu pokok bahasa dari disiplin lainnya. Hidup ilmu-ilmu yang dikemas sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan pendidikan dan kepentingan siswa. Kita masuk ke dalam disiplin ilmu sosial. Hal ini memperhatikan disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam kurikulum pengetahuan sosial di Indonesia. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa tradisi pengembangan pendidikan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia biasanya terdiri dari disiplin ilmu ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, politik, dan hukum, dan pendidikan kewarganegaraan. Dan apabila kita bandingkan dengan tradisi sosial Amerika Serikat, maka disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam sosial studi lebih beragam bila dibandingkan dengan tradisi ilmu pendidikan di Indonesia. Dan disiplin ilmu sosial ini dikembangkan dalam sosial studi. Dan kita masuk ke dalam keterampilan dasar pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Dan keterampilan dasar ini mencakup keterampilan mengamati gejala sosial yang berubah, dapat mengumpulkan dan menyeleksi informasi dan mengikuti instruksi yang sudah tersusun. Dan keterampilan ini melakukan proses ilmiah meliputi menginferensi dan menyeleksi berbagai cara atau prosedur. Dan keterampilan investigasi adalah keterampilan inquiry berupa perencanaan dan melaksanakan cara melaporkan hasil investigasi terhadap materi pembelajaran dalam atau luar kelas termasuk fenomena sosial. Dan yang keempat adalah untuk pengembangan pengetahuan nilai, sikap, keterampilan sosial, dan kewarganegaraan peserta didik agar dapat direfleksikan berbangsa dan bernegara di dalam Indonesia. Dan yang kelimanya adalah membantu siswa belajar tentang masyarakat dunia di mana mereka hidup dan memperoleh jalan. Hal ini bertujuan untuk belajar menerima realitas sosial dan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk membantu mengasah perilaku manusia. Sosial ini sangat diperlukan karena sebagai wadah ilmu pengetahuan yang mengharmoniskan laju perkembangan ilmu dan kehidupan di dalam dunia pengajaran. Sebab ilmu pengetahuan sosial mampu melakukan lompatan-lompatan ilmu secara konsepsional untuk kepentingan praktis kehidupan yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan sosial juga oleh para pendirinya secara sengaja diciptakan dan dibina ke arah untuk menuntun generasi muda mampu hidup dalam alamnya.
zaman dan lingkungannya dengan bekal ilmu pengetahuan baru. Dan karenanya ilmu pengetahuan sosial diarahkan demikian, maka susunan konsep-konsep dasar dalam ilmu pengetahuan sosial sungguh sangat kompleks dan bervariasi dari berbagai cabang ilmu sosial. Tuntunan dan persoalan kehidupan praktis adalah buah dari lajunya pengetahuan dan teknologi yang menarik, lajunya kehidupan masyarakat. Dan oleh sebab itu, ilmu pengetahuan sosial mau tak mau harus berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik teman-teman, cukup itu isi video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu kembali di lain video, tentunya dengan materi yang berbeda. Semoga apa yang sudah saya presentasikan di video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.